Assalamualaikum teman-teman, halo, apa kabar? Mohon maaf kemarin aku absen upload teman-teman karena aku sudah memasuki kuliah, jadi rada sedikit sibuk teman-teman. Kali ini aku akan membawakan kisah horor dari akun @cerita_setan aplikasi X yang berjudul Mata Batin. Langsung saja kita ke ceritanya. Assalamualaikum, masih dengan saya Ipen Al-Zikra. Kisah kali ini agak berbeda dengan kisah sebelumnya. Saya akan menceritakan kelebihan dari salah satu saudari saya. Perkenalkan, namaku Nesya. Aku kerap mengalami kejadian-kejadian ganjil yang mana orang lain akan menyebutnya sebagai mata batin. Sedari kecil, aku sudah bisa melihat yang namanya makhluk astral atau yang kita kenal jin atau hantu. Di usiaku yang masih sangat kecil, aku melihat mereka layaknya sama seperti kita makhluk Tuhan yang bergelar sebagai manusia. Tapi yang membedakan dari segi berpakaian dengan kita saat ini. Yang paling mencolok perbedaannya itu pocong karena sangat aneh. Aku rasa cara berpakaiannya. Namun semakin aku beranjak dewasa, yang kulihat semakin tidak seperti manusia lagi. Wajah-wajah mengerikan ini mulai terlihat. Bahkan raksasa hitam berbulu, tubuh-tubuh yang tidak utuh, penampakan sosok menjijikan dengan kepala melayang yang hanya dengan organ dalam tanpa tubuh, dan masih banyak lainnya. Aku mulai tersadar jika semua itu bukan manusia. Aku bawa semua yang bisa aku lihat ini sampai saat ini. Kedewasaanku yang beranjak menambah semakin kaya kebatinanku. Padahal aku tidak tahu dapat dari mana. Hingga banyak sekali yang mengira kalau aku memiliki pegangan atau mengamal suatu ilmu. Dalam batinku yang malah tidak paham akan hal mengenai jimat atau amalan. Aku jalani hidup senormal mungkin seperti manusia lain pada umumnya. Sampai akhirnya, "Desi, kamu ada teman yang bisa melihat begituan?" Tanyaku kepada sahabatku. "Begituan yang bagaimana? Yang kayak kamu gini ya, suka bikin orang takut?" Jawabnya sambil bergurau. "Iya, aku mau tanyakan apa sebenarnya yang ada dalam diri aku ini." "Coba nanti aku kenalin sama temanku, dia juga 11-12 kayak kamu, Nes," jawab Desi sambil terkekeh. Ya mungkin secara tidak langsung orang-orang di sekitarku juga anggap aku ini aneh. Bahkan ada yang takut. Terkadang aku menunjuk ada sosok di suatu tempat, sementara yang lain tidak melihatnya. Hal-hal seperti itu yang membuat mereka bergidik ngeri. Sore ini, aku dan Desi janjian dengan temannya Desi untuk ketemu di salah satu tempat ngopi di kotaku, untuk menanyakan apa sebenarnya yang mendiami ragaku, karena sudah banyak sekali teman-temanku yang menanyakan itu. Bahkan banyak yang bilang aku ada perewangan atau penjaga goib. "Sore Citra, udah lama ya?" sapa Desi. Sore Mbak Desi." "Gak lah, baru juga sampai," balas Citra. "Nes, kenalin nih Citra," ucap Desi mengenalkan. "Halo Mbak, saya Nesya," sapa Nesya sembari menyodorkan tangannya. "Citra," balasnya menyalami tangan Nesya. Kami pun duduk mengopi sambil obrolkan tentang pengalaman yang pernah aku lalui selama ini. Akhirnya Citra menceritakan bahwa ada 2 kakek-kakek yang selalu ada menjagaku dari bayi. Kutemukan jawaban Citra bahwa dia ada kenalan orang yang lebih paham tentang kebatinan seperti ini. Malam itu juga kami tentukan kalau besok siang akan bersilaturahmi ke tempat orang yang bisa menolong atau membantuku. Nah, saat di perjalanan pulang ini, aku mau menginap di rumah Desi agar besok siang gak bolak-balik buat pergi ke tempat orang itu. Kami jalan masuk ke perumahan yang jelas sudah lumayan sepi.
Saat aku melewati pos jaga di depan perumahan, aku melihat ada 4 orang bapak-bapak sedang bermain catur di dalam pos. "Mari Pak," sapaku pada orang yang di pos itu. Namun tidak ada balasan dari bapak-bapak itu, yang sampai akhirnya tanganku ditarik kenceng banget sama Desi. "Apaan sih, Des? Pelan dong, sakit tahu." "Udah cepetan," kata Desi yang menarikku buru-buru jalan ke rumahnya. "Kamu lihat apa tadi?" tanya Desi. "Lihat apaan?" jawabku sedikit mengernyitkan dahi. "Yang di pos depan tadi, Nes," balas Desi. "Oh, tadi kan ada bapak-bapak di situ sedang main catur," jawabku. "Nesia, di sana tuh gak ada orang," lirih Desi yang sedikit ketakutan. "Ya maaf, aku lihat ada bapak-bapak 4 orang di dalam pos sedang main catur tadi," imbuhku sedikit cengengesan. "Selalu bikin jantungan mulu kamu ujar Desi sembari mendorong pelan Nesia. "Ya maaf kan," jawabku sambil tertawa. Kepekaan batinku ini bisa didapat dari berbagai hal, mungkin karena Tuhan atau bisa dibilang ini kekurangan atau kelebihan. Kita yang berdampingan dengan astral cukup saling menjaga. Kita memiliki kehidupan, begitupun makhluk halus juga menjalankan kehidupannya. Nesia, Desi, juga Citra. Mereka akhirnya bertemu dan membicarakan masa-masa yang telah dilalui Nesia sedari kecil. Di sini Citra yang bisa melihat kelebihan orang, melihat ada 2 sosok kakek-kakek yang menjaga Nesia dari dia lahir, lalu mengusulkan untuk pergi ke orang yang bisa membantu dan mencari tahu kelebihan yang dimiliki Nesia. Pagi ini aku terbangun sebelum subuh, membuat kopi dan duduk di ruang tamu. Kulihat Desi masih terbuai dalam mimpi dan sudah lupa kejadian semalam di pos jaga. Betapa capeknya melihat hal-hal ganjil seperti ini. Aku tidak takut, tapi kadang-kadang orang yang ada di sekelilingku yang justru merasa takut. Entah dari mana asalnya, serasa saat ini ada mata lain yang serasa mengawasiku, hingga membuatku tak nyaman duduk menyendiri di ruang tamu rumah sahabatku ini. Saat kutoleh sebelah kiri, kulihat sosok wanita dengan gaun putih lusuh menatapku dengan mata hitamnya. Rambut panjang terurai, muka pucat dan mulut berdarah, sedang nyengir sinis memperlihatkan giginya yang menghitam. "Mau ngapain sih?" tanyaku. Walau serasa konyol, andai ada yang melihat, pasti disangka ngomong sendiri. "Mau ikut ngopi ya? Hehe." Imbuhku meledek kuntilanak yang mematung tanpa mengeluarkan satu kata pun. Lalu kulihat Desi keluar dari kamarnya dan terkejut melihatku yang duduk di sofa sendirian. "Ya ampun Nes, kamu tuh ngapain?" tanya Desi. "Hehe, ngopi Des," jawabku nyengir. Bikin kaget aja. Sambil berlalu pergi menuju kamar mandi, dan kulihat ke arah perempuan tadi yang sudah menghilang entah kemana. "Pulang kali ya, taulah kemana perginya," gumamku. Esok paginya kami meluncur ke tempat orang yang kami tuju. Singkatnya, kami sudah sampai di rumah Pak Tejo. Setelah kami dipersilahkan masuk dan berkonsultasi, aku menceritakan maksud kedatangan kami. Lagi-lagi jawaban yang serupa, kalau ada 2 sosok kakek-kakek yang menjagaku. Yang satu akan muncul ketika aku dalam bahaya, atau ketika aku menyuruhnya keluar. Yang satu lagi, sosok itu yang sering orang lain lihat mendampingiku kemanapun aku berada. Kalau nanti balik ke sini lagi untuk bersihkan diri, bawa kembang 7 rupa untuk mandi ruat, kata Pak Tejo. "Iya Pak, nanti saya bawa," jawabku sambil berpamitan pulang. Kami bertiga pun berpisah pulang ke rumah masing-masing. Saat aku jalan, hari sudah memasuki sore hari.
Kulintasi depan rumah yang di depannya ada halaman yang masih banyak anak-anak bermain di kala senja. Ku perhatikan keganjilan lagi. Anak-anak yang berlarian itu diawasi oleh Wewe Gombel, makhluk dengan wujud wanita berpakaian compang-camping, berbadan besar, dengan payudara yang hampir sampai lutut. Kulitnya penuh benjolan-benjolan bisul, lidahnya keluar, mukanya sangat seram dengan sepasang taring panjangnya. Dek, pulang sudah sore, teriakku pada anak-anak itu, yang akhirnya mereka bubar masing-masing dengan diawasi sosok itu yang kini memandangku dengan muka yang sangat menyeramkan. Karena jenis wewe ini yang sering membawa anak manusia ke alam gaib. Konon, kalau anak sudah disusui oleh makhluk ini, ketika kembali atau ditemukan, akal sehatnya akan hilang atau linglung. Bahkan, banyak yang lewat atau tidak dikembalikan ke dunia manusia lagi. Setibanya di rumah, aku langsung mandi, mengupas semua omongan bapak tadi, harus kembali atau tidak. Mau aku biarkan semua ini? Kasihan orang-orang ada di sekitarku. Aku biarkan juga, bukan masalah buatku. Segala bentuk karunia Tuhan, walau sekecil apapun, mesti disyukuri. Kehidupan tidak lepas dari garis yang sudah ditentukan Ilahi. Manusia hanya menerima dan menjalani perannya sebagai insan. Banyak kejadian yang akan kutuliskan. Harus ditutupkah mata batinku? Yang menurutku ini titipan Tuhan. Setelah aku pikir lagi, aku akan kembali lagi ke sana. Ku ajak sahabatku Desi untuk kembali ke rumah Pak Tejo dan membawa pesanannya, kembang 7 rupa untuk sarana mandi ruat, menghilangkan apa yang ada di dalam diriku, bertujuan menutup indera keenam yang aku miliki. Halo Des. Halo, apa Nes? Besok pagi antar aku ke pasar. Ke pasar ngapain? Tumben amat sih. Cari kembang, pesanan bapak itu. Balasnya agak sedikit kesal. Mau ya Des, please. Iya Nes, dah aku ngantuk nih. Emang kamu sahabat terbaikku. Thanks ya Desi, besok jam 7 pagi. Yadah sana tidur. Malam ini pun sunyi lagi. Setelah telepon aku tutup, ku coba tidur. Namun bayangan Wewe Gombel itu malah membayang tak karuan. Kenapa sih? Gerutuku dalam hati. Udah larut malam, tapi belum juga bisa tidur. Kulihat keluar jendela. Ya memang di luaran sana telah sepi dengan aktivitas manusia, tapi dipenuhi dengan seliweran dedemit malam. Setelah selesai urusan di pasar, malam harinya aku ditemani Desi lanjut ke rumah bapak itu. Setelah sampai dan semua sudah dipersiapkan, ritual itu dimulai jam 12 malam. Di dalam kamar mandi, sudah dipersiapkan 2 ember besar bertaburan kembang 7 rupa yang sudah tercampur minyak misik dan doa-doa. Mandilah, habiskan airnya sampai tak tersisa lagi, ucap Pak Tejo. Aku mengangguk sebelum masuk ke bilik tempat di mana aku menanggalkan semua pakaianku. Segera mungkin aku membersihkan tubuhku dengan air kembang ini. Aku yang sudah terbiasa mandi di atas jam 10 malam karena pekerjaan dan banyak event, membuat aku terbiasa mandi tengah malam. Tapi saat selesai mandi ini, badanku serasa menggigil tak karuan, bahkan tak mendengar suara apapun. Tidak tahu dengan situasi apa saat ini. Selain kami, ternyata ada sekitar 5 orang yang bertamu, yang melihatku diam sedang kedinginan di ruang tamu. Tiba-tiba ada yang nyeletuk meminta nomor togel. Seketika aku terdiam saat mendengar orang itu bertanya. Saya manusia pak, bukan setan, pungkasku. Namun apa yang terjadi itu aku sama sekali tidak sadar. Desi yang menceritakan keesokan harinya. Setelah mandi ruatan itu, aku merasa tidak ada perubahan.
Hal yang selalu aku lihat dan kudengar tetap saja sama. Akhirnya aku sering datang bersilaturahmi ke rumah Pak Tejo. Ya karena memang gak bisa ditutup kebatinanku. Bagusnya aku asah sekalian biar tahu kegunaan mata batin untuk apa. Karena rasa penasaran, aku beranikan diri bertanya kepada beliau. Maaf Pak, saya sudah banyak sekali melihat hal gaib. Tapi sejauh ini saya belum pernah menjumpai nyanyi rolor kidul, ucapku. Memang sudah siap mau jumpa dengan beliau, jawab Pak Tejo meyakinkan. Saya siap, jawabku. Karena memang penasaran, sejauh ini belum pernah jumpa atau melihat. Ya sudah, tunggu waktunya siap. Lakukan dulu apa yang saya tuntun kepadamu, ujar Pak Tejo. Iya Pak. Jadi selama menunggu waktu itu datang, aku harus melakukan sebuah lelaku rekso hawa nafsu, puasa menghilangkan hawa nafsu keduniawian. Selama 7 hari aku berpuasa, yang diawali dengan puasa putih 3 hari, puasa ngableng 3 hari, dan dipungkasi atau diakhiri dengan puasa pati geni. Soal lelaku seperti ini, tolong jangan dilihat sebelah mata ya, untuk pembaca yang budiman. Tujuan utamanya bukan syarat puasanya, tapi hasil dari sarannya, yaitu meredam hawa nafsu dan mendekatkan diri ke hadirat Tuhan, pencipta alam semesta, bersama isinya. Memandang keganjilan terkadang akan terlihat konyol oleh nalar dan logika semata. Namun manusia diciptakan dengan kesempurnaan, dianugerahkan akal sehat agar bisa mencapai jati diri hingga julukan insani bisa disandang. Nesia yang sudah menjalani mandir watan, tetapi yang namanya anugerah itu tidak bisa dihilangkan, karena karunia itu titipan, dan hanya orang yang dikehendakilah yang teranugerahkan. Menjalani lelaku prihatin ngerekso hawa nafsu selama 7 hari, dan hari ini pun aku kembali ke rumah Pak Tejo untuk mengungkap tabir alam gaib. Sudah siap? Tanya Pak Tejo kepadaku. Siap Pak, jawabku dengan yakin. Ya sudah, masuk kamar mandi, itu yang sudah aku siapkan, suruh Pak Tejo. Di kamar yang aku kira harus semedi atau bertapa seperti film-film itu, ternyata tidak. Aku disuruh berbaring dan memejamkan mata untuk konsentrasi. Istilahnya meditasi. Prawito ning jagat rumeksa jiwa klawan raga, dunung ing karawuhan dumadining jagat alus. Jokot lembut, jokot para raji lulugoib. Tansah slamet kersoning Gusti engkang moho suci. Seketika semua berubah menjadi gelap, seakan aku terbaring di atas kasur yang mengambang di atas gelombang air. Telinga ini juga mendengar deburan ombak. Buka matamu, katanya. Saat aku buka, sudah berdiri di depan istana yang disambut satu dayang perempuan dan 2 laki-laki berpakaian seperti prajurit kerajaan. Lalu aku dibawa masuk ke istana yang bersinar itu. Seluruh istana yang terbuat dari emas. Dinding, lantai, atap, semua berkilau. Aku hanya terdiam dan terkagum menyaksikan apa yang aku lihat, yang jauh berbeda seperti gambaranku saat melihat film tentang kerajaan Laut Selatan. Setibanya di depan singgasana yang kedudukannya lebih tinggi seperti altar yang sangat megah, dayang itu duduk bersimpuh diikuti dengan 2 prajurit yang ada di belakangku. Aku langsung ikut duduk bersimpuh memandang sesosok lelaki yang berpakaian seperti pengantin adat Jawa yang duduk di singgasana itu. Sinuwun, dayang itu memanggil dan mengangkat tangannya seperti menyembah. Sosok itu hanya tersenyum. Lalu datang dari sebelah kanan wanita yang sangat cantik mengenakan kebaya putih bercahaya, berbalut kain putih berbatik dengan sangat cantik. Loh, kok beda, gak seperti yang di film itu pakaiannya? Kekonyolan batinku yang tertegun melihat semua yang ada di bayanganku.
Gusti Ratu. Dayang itu kembali berkata dan mengangkat tangannya ke depan muka menyembah beliau. Kembali kulihat hanya tersenyum sosok itu, sampai telingaku mendengar. Pejamkan matamu, suara Pak Tejo. Jangan membuka mata sebelum aku suruh, imbuhnya. Lalu kembali kudengar deburan ombak, gelap. Seketika semuanya menjadi sunyi. Namun aku tetap tersadar dan bisa merasakan tubuhku sekarang seperti melayang. Aku hanya berdoa dan berpasrah diri kepada Tuhan. Buka matamu, kata Pak Tejo. Setelah aku buka, aku masih terbaring di kamar dengan posisi yang sama. Dan Pak Tejo masih duduk bersila di bawah, seperti berkonsentrasi penuh. Aku akan mengantarmu ke kerajaan selatan lagi, tapi di tempat yang berbeda. Iya Pak, jawabku. Pejamkan matamu. Lalu aku kembali pejamkan mata. Sama seperti tadi, semua berubah menjadi gelap. Yang membedakan, aku tidak mendengar deburan ombak, tetapi suara angin yang seakan meniup pucuk pepohonan. Buka matamu. Saat aku membuka mata, kini aku sudah di dalam hutan bambu nan hijau. Angin meniupkan hawa dingin. Tepat di depanku sudah terlihat jalur jalan. Kuikuti saja arah jalur itu sampai kulihat luasnya alam nan indah bak surga. Terdapat istana yang tidak jauh beda megahnya dengan istana laut selatan. Namun di tepian jalan yang aku lewati, sangat banyak sekali ular dengan berbagai jenis. Merinding melihat hamparan ular itu. Dari kejauhan, ada kereta yang terbuat dari emas berselambu warna hijau dengan 4 ekor kuda. Setibanya kereta itu di depanku, ternyata di belakangnya ada sangat banyak laki-laki yang mengawal. Ketika kelambu hijau itu tersibak, sosok wanita cantik dengan kemben hijau keemasan keluar dan berdiri di hadapanku. Wangi tubuhnya khas harum melati. Kamu sudah sampai, anakku. Apa yang kamu inginkan? Suara yang sangat halus terhias senyum yang manis di wajah nan cantik itu. Tidak, saya hanya mau tahu tentang dalamnya alam semesta ini, jawabku. Kamu sudah melihat, anakku, di keraton laut selatan itu, Kanjeng Ibu Ratu Kidul, dan yang di hadapanmu ini, Nyimas Dewi Anggatri yang dikenal manusia Nyai Blorong. Aku langsung terkejut dan mataku melihat ke arah kakinya yang ternyata memang benar adanya. Yang keluar dari dalam kain batik warna coklat emas itu adalah ekor ular. Aku yang hanya tertegun tidak bisa berkata apa-apa. Diam 1000 bahasa. Pulanglah anakku, ibu akan selalu menyertai langkahmu di dalam kefanaan. Terima kasih ibu, jawabku sambil memejamkan mata tanpa dikomando bapak itu. Kini aku terbangun dengan penglihatan baru. Dunia yang ada itu berbeda dengan duniaku. Jauh tak dapat aku ungkap dengan akal logika. Ternyata legenda itu memang benar adanya. Setelah ini mata batinmu akan semakin peka, kata Pak Tejo. Iya Pak, terima kasih, jawabku. Alam kita dengan alam lain itu satu. Hanya dimensi yang menjadi dinding pemisah, ungkap Pak Tejo. Begitu banyak yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, akan tertembus hanya oleh penglihatan mata hati. Dari situlah kita mesti menghormati bahwasanya kita diturunkan ke dunia ini tidak sendiri. Kita hanya serpihan kecil yang tidak terlihat di mata dunia. Maka tekan rasa sombong diri kalau diri kita bukanlah apa-apa tanpa kehendak Tuhan. Sebenarnya masih banyak yang terlewat dan akan sangat panjang jika pengalaman saudariku ini ditulis. Terima kasih banyak untuk Mbak Nesya yang mempercayakan kisahnya saya angkat. Sukses selalu karya-karya dari Mbak Nesya. Penuh kandungan makna juga inspirasi. Sekian. Wassalam.